Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss a new topic in Matematika. The topic is grafik fungsi logaritma. This video is presented by DNA.12 Education. Seri Matematika SMA, grafik fungsi logaritma, bagian pertama. Oke, bagaimana menggambar grafik fungsi logaritma? Oke, cara menggambar grafik fungsi logaritma sebenarnya sama saja seperti menggambar grafik yang lain ya. Pada sebelumnya kita sudah menggambar grafik fungsi eksponensial. Sekarang kita mencoba untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Misalkan kita punya fungsi logaritma y sama dengan 2 log x ya. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya untuk menggambar grafik fungsi adalah dengan memunculkan atau memasukkan angka-angka bebas pada x-nya sehingga kita akan mencari titik y. Setelah x dan y ketemu, maka kita akan mendapatkan koordinatnya. Ya, pada fungsi y sama dengan 2 log x ya. Anda bisa lihat pada tabel bahwa saya menyediakan titik-titik bebas, ya, titik-titik bebas, yaitu angka-angka 1/8. Ya, di sini ada angka 1/8, ada 1/4, ada setengah, ada 1, ya, ada 2, ada 4, dan ada 8. Oke, mengapa saya memunculkan angka-angka ini? Adalah karena ini adalah fungsi logaritma dengan basis 2. Ulangi, fungsi logaritma dengan basis 2. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ya, logaritma dengan basis 2. Sehingga angka-angka yang saya munculkan pada tabel adalah angka-angka kelipatan 2 ya. Dan pecahannya ya. Ini adalah angka-angka kelipatan 2 dan pecahannya, betul ya? Oke, silakan sini kenapa saya munculkan angka-angka kelipatan 2 ya, termasuk di sini 1 ya. Nah, seperti yang saya informasikan sebelumnya, ketika kita belajar logaritma, maka kata kuncinya adalah kita harus memainkan angka basis. Oke, kita langsung saja bagaimana mencari pasangannya. Nah, di sini kita sudah temukan ya, ketika x sama dengan 1/8, maka kita temukan x-nya minus 3 ya. Ketika kita temukan x per 8, y-nya kita dapat minus 3. Oke, sampai sini mengerti? Nah, kemudian ketika misalkan kita masukkan x-nya adalah setengah ya di sini, maka kita menghasilkan y-nya adalah minus 1. Jelas ya? Bukan sini. Demikian juga ketika kita memasukkan x sama dengan 2, ya, maka kita akan mendapatkan y-nya adalah 1. Ya, dan yang terakhir ketika kita memasukkan x sama dengan 8 di sini, maka kita menghasilkan y sama dengan 3. Oke, nah sekarang bagaimana mencari bagian-bagian yang kosong? Oke, kolom-kolom yang kosong kita akan selesaikan atau kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Oke, nah yuk kita akan mulai untuk menyelesaikan atau mengisi bagian-bagian yang kosong ya. Ya, kita mulai dari x sama dengan 1/4. Ya, ketika x sama dengan 1/4 ya, maka kita akan masukkan ke fungsi y-nya, y sama dengan 2 log x, artinya 2 log 1/4. Nah, kita akan bermain basis di sini. 1/4 kita akan ubah menjadi 1/2 pangkat 2, betul ya? Atau 2 log 2 pangkat minus 2.
Oke, seperti kita ketahui sifat basis, ya, sifat basis bahwa minus 2 ini bisa kita turunkan di sini, betul ya? Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah minus 2 dikali 2 log 2. Oke, ingat 2 log 2 adalah 1 ya. Ini 2 log 2 adalah 1 ya. Sehingga kita dapatkan adalah minus 2. Jelas ya? Oke, sekarang kita tuliskan di sini min 2 ya. Oke, demikian juga X sama dengan 1 ya. Ketika X sama dengan 1 ya, kita masukkan ke fungsinya Y sama dengan 2 log 1. Ingat, apapun log 1 adalah 0 ya. Kita tuliskan di sini 0 ya. Kemudian untuk X sama dengan 4, X sama dengan 4 ya, kita masukkan lagi ke fungsinya Y sama dengan 2 log 4. Oke, 2 log 4. Ingat, kita main basis 2 log 2 pangkat 2. Betul ya? Seperti biasa, pangkat ini kita turunkan ke bawah ya, yang ini kita taruh di sini ya, kita pindahkan sehingga menjadi, kita akan dapatkan sama dengan 2 dikali 2 log 2 ya. Jangan lupa 2 log 2 adalah 1, sehingga 2 kali 1 adalah 2. Kita isi di sini 2 ya. Ya, jelas sampai sini. Jadi kita perhatikan bahwa tabel kita sudah komplit. Jelas? Nah, tabel kita sudah komplit. Kita akan lanjutkan dengan menggambarnya ya, dengan menggambar. Yuk kita lihat. Ya, grafik Y sama dengan 2 log X ya. Ini dia grafik Y sama dengan 2 log X. Kita gambarkan dulu grafik papernya atau milimeter bloknya ya. Nah, ini dia tadi tabel yang kita sudah dapatkan ya. Jangan lupa kita isi dulu ya. Hasilnya di sini adalah untuk seperempat itu min 2, untuk 1 itu 0 ya, dan untuk 4 itu 2 ya. Lengkap ya. Jadi grafik kita sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan memplot datanya ya, memplot data ini di grafik Cartesiusnya. Jangan lupa ya, cara menggambarnya seperti ini. Koordinatnya adalah, ini contohnya adalah 1/8 minus 3 ya, kayak gitu ya. Sampai terakhir berapa? 8, 3 ya. Artinya X-nya 1/8, Y-nya minus 3. X-nya 8, Y-nya 3. Gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Jelas ya sampai sini. Yuk kita lanjutkan. Kita akan menggambarnya ya. Kita plot datanya. Untuk informasinya, ini Cartesius ini dengan grafik Cartesius XY ini dengan skala 1 ya. Ini adalah 1, ini adalah 2, gitu ya. Ini adalah 3, ini adalah min 1 ya. Ini adalah minus 2, dan ke atas 1, ini adalah 2, oke. Dan yang ini adalah di sini adalah min 1 ya, min 1, di sini adalah minus 2 ya. Baca sampai sini ya. Jadi grafiknya grafik skala 1 ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan penggambarannya. Yuk kita gambarkan. Kita plot ya. Ya. Ketika 1 dia pasangannya 0, ketika 2 pasangan 1, ketika 4 pasangannya 2, dan ketika X-nya 8 pasangannya 3. Jelas saya sampai sini ya. Oke, kita bisa baca di sini. Ini berapa ini? Ini adalah 8,3 ya. Yang ini adalah 4,2. Ya, dan seterusnya ya. Yang ini adalah 2,1 ya. Oke, dan seterusnya ya. Kita akan lanjutkan. Yuk kita teruskan. Kemudian kita plot yang pecahan sekarang. Ketika X sama dengan setengah, hasilnya min 1. Ketika X sama dengan 1/4, X-nya min 2.
Nah, dihasilkan ya grafik seperti ini. Nah, oke, jelas ya. Saya ulangi grafiknya, perhatikan. Ya. Oke, jelas ya di sini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Nah, untuk grafik Y sama dengan 2 log X mempunyai asimtot tegak X sama dengan 0. Apa itu asimtot? Perhatikan. Asimtot tegak X sama dengan 0 atau bahasa lainnya adalah sumbu Y. Asimtot itu apa? Nah, kita lihat dulu penggarisan asimtot itu seperti apa. Ya, ulangi, ini dia garis asimtot. Garis asimtot itu adalah suatu garis yang membatasi grafik Y sama dengan 2 log X pada hasil tak hingga. Ya, jadi tidak pernah grafik tersebut memotong asimtot tersebut. Ya, grafik Y sama dengan 2 log X tidak pernah memotong garis tersebut. Maka itu disebut dengan asimtot. Ya, berarti asimtot Y sama dengan 2 log X adalah sumbu Y. Karena grafik Y sama dengan 2 log X yang warna hijau tidak pernah memotong sumbu Y. Oke. Nah, ini dia definisinya. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di jauh tak terhingga, namun tidak pernah memotong. Saya ulangi, asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di jauh tak terhingga, namun tidak pernah memotong. Perhatikan, ya. Grafik ini, grafik Y sama dengan 2 log ini, ya, di sini tidak pernah memotong, ya, di sini tidak pernah memotong. Ulangi, di sini ya, sekalipun kita teruskan grafik yang berwarna hijau ini, maka dia tidak pernah memotong, ya, tidak pernah memotong sumbu Y atau asimtot tersebut, ya, asimtot. Jadi grafik Y sama dengan 2 log X yang warna hijau ini tidak pernah berpotongan dengan asimtot yang berwarna coklat ini. Oke, nah itulah disebut sebagai asimtot. Jadi asimtot adalah satu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, ya, semakin lama semakin kecil, mendekati 0. Ingat ya, mendekati 0. Jadi dia tidak pernah memotong. Di jauh tak terhingga. Jelas sampai sini ya? Oke, jelas sampai sini yang dimaksud asimtot. Oke, yuk kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Yuk, jadi asimtotnya adalah sumbu Y atau X sama dengan 0. Selanjutnya, kita perhatikan informasi apa yang kita peroleh dari grafik ini. Oke, yang pertama adalah terdefinisi untuk X lebih besar dari 0. Ya, maksudnya apa? Selalu di sebelah kanan Y. Perhatikan grafik Y ini, grafik yang berwarna hijau ini, Y sama dengan 2 log ini, tidak pernah di daerah sebelah kiri sumbu Y. Betul ya? Nangkap di sini? Ya, grafik Y sama dengan 2 log X, ya, tidak pernah di sini, ya. Di sini tidak pernah, ya. Selalu di sebelah kanan sumbu Y, ya. Nggak pernah di sebelah kiri, ya. Di sini tidak pernah. Ya, saya ulangi, terdefinisi untuk X lebih besar dari 0, artinya selalu di sebelah kanan sumbu Y, ya. Ini ada sumbu Y-nya, perhatikan sekali lagi, ini adalah sumbu Y, perhatikan. Betul ya, ini adalah sumbu Y-nya, gitu ya. Jadi grafik Y sama dengan 2 log X yang berwarna hijau ini tidak pernah di daerah sini, ya, di sini, di sebelah kiri tidak pernah di sebelah kiri dari sumbu Y ini, selalu di sebelah kanan. Ya, nah itu artinya bahwa grafik ini terdefinisi untuk X lebih besar dari 0 atau di sebelah kanan Y, gitu ya, di sebelah kanan Y. Jadi kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan daerah X lebih besar dari 0 itu seperti apa? Ya ini dia X lebih besar dari 0. Ini supaya jelas ya, saya gambarkan X lebih besar dari 0. Nah, sampai sini, inilah daerah X lebih besar dari 0, ya. Ini dia daerah X lebih besar dari 0. Ini daerah X lebih besar dari 0, ya. X lebih besar dari 0. Ini juga X lebih besar dari 0, ya.
Yang penting dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, ini sumbu Y sebelah kanannya yang berwarna merah ini ya. Ya, itu artinya daerah X lebih besar dari 0 atau selalu di sebelah kanan sumbu Y. Ya, itu jelas ya. Nah, informasi yang kedua adalah perhatikan, memotong sumbu X di titik 1,0. Nah, dia di sini. Dia memotong Y sama dengan 2 log X ini, memotong di 1,0 ya. Memotong di 1,0, perhatikan. Memotong di 1,0. Itu dia. Perhatikan sini. Nangkap ya? Dia memotong di 1,0. Jelas ya? Selanjutnya, ya. Jenis grafik ini adalah monoton naik. Tahu dari mana monoton naik? Perhatikan ya. Ini adalah grafik monoton naik. Karena grafik ini cenderung naik. Jadi kalau kita gambarkan, perhatikan di sini. Betul ya? Dia cenderung naik. Betul? Maka bisa dikatakan bahwa Y sama dengan 2 log X adalah grafik monoton naik. Ya, itu informasi yang kita peroleh dari grafik Y sama dengan 2 log X. Jelas sampai sini ya? Oke, kita akan lanjutkan. Perhatikan. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara grafik Y sama dengan 2 log X versus Y sama dengan 2 pangkat X? Padahal sama-sama mempunyai basis 2. Yang satunya adalah fungsi logaritma, sedangkan yang satunya lagi adalah fungsi eksponensial. Ya, kita perhatikan grafiknya ya supaya makin jelas. Ya. Ini adalah grafik Y sama dengan 2 log X yang kita gambarkan tadi. Dan dia membentuk grafik seperti ini, betul ya? Ya, ini dia grafik Y sama dengan 2 log X. Jelas? Nah, apabila kita gambarkan garis Y sama dengan X, ya, garis Y sama dengan X, lalu kita akan gambarkan Y sama dengan 2 pangkat X. Kita lihat. Nah, itu lihat grafik yang berwarna merah. Ini adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita bisa lihat atau perhatikan bahwa di sini bahwa Y sama dengan 2 log X dan Y sama dengan 2 pangkat X itu saling berlawanan atau saling berkebalikan ya, bukan berlawanan. Saling berkebalikan ya. Kita perhatikan. Nah, yang paling gampang adalah kita lihat di sini jaraknya sama. Oke. Saya akan berikan warna yang lain supaya lebih jelas. Oke. Ternyata grafik ini saling refleksi. Ya, saling refleksi. Betul ya? Saling refleksi. Betul? Nah, hal ini menunjukkan bahwa grafik Y sama dengan 2 log X dan Y sama dengan 2 pangkat X adalah saling inverse. Atau kalau dikalikan 2 log X dikali 2 pangkat X itu akan menjadi 1. Nah, identitas ya. Sehingga kesimpulannya adalah grafik Y sama dengan 2 log X dan grafik Y sama dengan 2 pangkat X adalah grafik yang saling berkebalikan ya. Makanya dikatakan bahwa fungsi eksponen ya mempunyai atau berkebalikan dengan fungsi logaritma. Ya, saling inverse. Ya, jelas ya sampai sini ya. Hal ini sudah terbukti pada grafik bahwa 2 log X versus Y sama dengan 2 pangkat X saling inverse atau berkebalikan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Terbukti bahwa Y sama dengan 2 log X dan Y sama dengan 2 pangkat X saling inverse. Ya, ini cara membuktikannya bahwa log dan eksponensial adalah 2 fungsi yang saling berkebalikan. Oke, jelas sampai sini? Ya, untuk memastikan bahwa kamu mengerti atau jelas, paham betul tentang grafik fungsi logaritma, kita akan melakukan beberapa latihan. Oke,
Kita masuk dalam latihan ya. Oke, selamat mencoba. Sukses selalu.